Halo, assalamualaikum teman-teman YouTubeku. Selamat berjumpa kembali dengan aku, tetap di Rama Cook Island Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat. Nah, di sini aku mau share berita kebahagiaanku ya, tentang visaku dan tentang proses aku sebelum mendapatkan sponsor dari pekerjaan baruku ya. Aku akan cerita sedikit ke kalian. Mudah-mudahan kabar gembira dan keberuntunganku ini akan kalian ikuti, teman-teman yang melihat Facebookku, YouTubeku. Mudah-mudahan kalian seberuntung aku ya. Nah, begini ya teman-teman. Aku ceritaku kemarin, aku sebelum pulang kan berusaha bagaimana aku bisa kembali lagi, agar aku bisa kembali lagi ke New Zealand ya teman-teman ya. Aku coba untuk mengikuti apa yang menjadi rule dari imigrasi New Zealand ya, yaitu harus memiliki IELTS sebelum aku pulang. Itu target aku ya. Meskipun jujur ya, aku aku tuh bahasa Inggrisku untuk bicara oke, bisa dikatakan aku 70%, 80% bisa. Tetapi untuk membaca dan menulis aku terus terang enggak begitu pandai gitu ya. Akhirnya kemarin itu aku mengambil IELTS. Aku sama temanku, aku les 3 bulan, kemudian mengambil IELTS. Untuk tes pertama aku gagal karena aku kurang cukup waktu untuk di pelajaran membacanya. Readingnya aku kurang. Sebenarnya kalau aku cukup waktu mungkin aku bisa lolos, cuman waktu itu aku itu readingnya itu blank karena di saat aku les itu ndak ada pelajaran yang menjelaskan tentang budaya budaya Brazil ya, budaya Brasilia. Nah, kemudian pas di tes IELTS itu mereka itu pembahasannya masalah Brasilia, itu negara Brasilia. Nah, di situ aku blank, kesulitan gitu. Akhirnya aku tidak cukup waktu menyelesaikan gitu, belum sempat nyalin ke kertas jawaban, lembar jawaban gitu. Akhirnya aku di situ dapat skor 3,5. Kemudian aku tidak mau menyerah lagi ya teman-teman. Kemudian aku minta tolong ke bosku lagi untuk bookingin aku tes lagi, kemudian aku sambil les lagi gitu loh, mendalami yang di readingnya itu. Kemudian 3 minggu kemudian sebelum aku pulang itu aku dapat booking itu lagi tes, mungkin aku seminggu sebelum aku pulang itu aku melakukan tes yang kedua di Hamilton itu. Alhamdulillah lolos, tapi aku minim mendapatkan skor minim ya, cuma 4 4 aja, tapi alhamdulillah lolos, aku ndak ngulangin lagi gitu. Kemudian di situ aku mencari sambil cari-cari kerja ya, sambil cari-cari kerja itu kesulitan karena susah di New Zealand untuk menemukan sponsor, itu susah banget. Dan aku kontak semua teman-temanku yang sudah lama yang kerja di New Zealand lama, pasti mereka ada channel gitu, ada atau enggak, yang penting aku berusaha. Kemudian ada salah satu temanku dari Lumajang, alhamdulillah menemukan bos sponsor untuk aku sebelum aku pulang. Jadi seminggu sebelum aku pulang itu aku ketemuan sama bosku langsung. Di sana aku bicara tentang pekerjaan, tentang pembahasan sebelum aku bekerja di sana gitu. Sempat 1 kali ketemu sama bos. Oke, setelah itu aku pulang ke Indonesia kan, karena bulan expired visaku yang dulu itu expirednya bulan Juli. Jadi aku bulan Mei kan sudah dipulangkan sama companyku yang lama karena enggak bisa di renew di sana, karena aku di sana sudah 3 tahun. Kemudian aku pulang tapi bos baruku ini belum bisa memproses visaku karena aku masih ada kontrak dengan perusahaan lama ya. Jadi bosku yang baru menunggu mendekati habis kontrakku. Jadi kemarin itu bos baruku start mengurus visaku itu dari bulan Juni akhir. Alhamdulillah Juni akhir, dan pertengahan Agustus ini approve visaku. Alhamdulillah approve-nya sudah seminggu yang lalu.
tanggal berapa, tanggal 15 itu approve. Alhamdulillah, aku seneng banget gitu loh, aku seneng banget gitu. Kemudian untuk berapa lama prosesnya itu tergantung ya advisor yang menguruskannya kita, karena saat ini kan mau musim panas, jadi di New Zealand itu sibuk banget gitu, banyak yang apply visa, kayak orang yang kerja di kebun apa itu kan banyak yang apply visa mau masuk lagi. Jadi agak lama, kemarin itu akhir Juli, terus pertengahan Agustus selesai, ya katakanlah 2 bulan selesai pengurusan visaku gitu. Dan di sini aku mau sharing atas prosesku mandiri ya teman-teman ya. Untuk proses misalkan aja ada agensi aku kurang tahu, karena aku kan di sini aku mandiri ya, jadi aku langsung pengurusan dengan bosnya langsung, dan bosnya itu yang mencarikan advisor. Jadi kita bertiga itu dibuatkan grup sama advisornya, saya, bos, advisor, dan segala proses itu bos tahu, advisor tahu. Itu harus ya teman-teman ya, buat yang mau ke New Zealand menggunakan sponsorship itu pastikan kalau kalian itu kenal sama bos sama advisor. Jadi kita itu bertiga komunikasi itu intens ya. Advisornya minta persyaratan ini itu bosnya juga tahu. Jadi kita saling terbuka gitu loh. Gitu. Tapi untuk yang apa itu namanya, yang memakai agensi ataupun lewat orang itu aku kurang tahu, karena kemarin itu ada salah satu orang dari Mojokerto, suami istri itu main ke rumah saya karena melihat TikTok saya pernah bekerja di New Zealand. Katanya sih dia mau bekerja di New Zealand di bawah salah satu agensi, ada agensi katanya gitu, tapi aku enggak berani nyebutkan namanya, aku juga enggak tanya namanya agensinya itu siapa gitu. Kemudian kok di sini ada yang janggalnya itu apa? Kok mereka tidak disuruh, katanya sih mereka dapat sponsorship, tapi mereka tidak kenal dengan bosnya. Mungkin itu enggak masalah karena mereka kan lewat agensi, mungkin bosnya dengan agensi kenalnya kita enggak tahu, wow alam. Kemudian proses yang janggalnya lagi, mereka tidak harus menggunakan IELTS. Katanya sih mereka diuruskan dengan visa kerja, tapi mereka tidak perlu IELTS. Bahasa juga tidak perlu katanya gitu. Yang aku ngikutin dia yang ke rumahku loh ya, ceritanya seperti itu. Kemudian tidak perlu medical. Padahal setahu saya setiap orang mau keluar negeri itu medical itu pasti nomor 1 ya teman-teman. Jangankan yang visa kerja, visa holiday aja itu harus pakai medical loh gitu. Jadi kan aku ditanya-tanya ya aku ngomong terus terang ya, prosesku ini. Nah kebetulan berkas-berkasku kan semua tak print, tak kasih, lihatlah ke dia, ini proses ini berkas yang ini, aku tak jelasin semuanya. Kalau saya kan gamblang karena saya langsung sponsorship dengan bosnya langsung dan mandiri gitu. So, aku ngomong sama mbaknya sama masih, kalau untuk proses jenengan saya kurang tahu karena kan sampean menggunakan agensi atau katanya sih menggunakan sponsorship, tapi dia enggak kenal dengan bosnya, enggak tahu perusahaannya apa, itu mereka belum tahu. Tapi yang anehnya lagi mereka sudah dimintain uang per orang 20 juta. Nah di situ saya tidak berani komen apa-apa ya, saya cuma berhati-hati aja gitu. Pastikan dulu jangan membayar sebelum visa kalian approve, karena mereka katanya dimintain kalau start proses visa mereka harus membayar pelunasan. Kemudian ya saya cuma gini aja, hati-hati aja, pesan saya ke mbaknya sama masnya, hati-hati aja kalau visa belum selesai jangan membayar gitu. Dan mereka saya kasih contoh visa saya, ini visa saya, tolong kalau apa sampean pelajarin. Itu kan kalau di email kan bisa di Google Translate, itu nanti sampean akan ngerti seperti apa namanya kontrak kerja, seperti apa isi visa, yaitu punya saya, karena alhamdulillah punya saya ini legal, jadi
bisa untuk contoh gitu. Nah, di sini menurut aku, motivasi dari aku dan pesan dari aku, kalian harus berhati-hati ya teman-teman. Mau proses ke negara manapun kalian harus hati-hati, pastikan jelas. Kalian itu kalau bisa harus mengetahui bos sama perusahaannya, apa namanya perusahaannya, kemudian sama advisernya kalian harus kenal, harus gamblang 3 ini ya. Karena kalau sampean, soalnya kalau di New Zealand setahu saya semua pengurusan visa itu yang sponsorship itu pasti lewat lawyer, yang menjalankan itu lawyer untuk ke imigrasi gitu. Itu saja ya teman-teman yang aku bisa share malam ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau ke New Zealand ya, seperti itu prosesnya. Kalau sponsorship atau visa kerja itu harus punya IELTS, kecuali mungkin halal itu enggak perlu IELTS. Terus apa aja ya, kayak welder atau apa, aku kurang tahu jelas sih. Yang pokoknya yang levelnya tinggi itu mereka tidak menggunakan IELTS. Tapi yang level rendah kayak labor, kayak apa ini namanya, kayak aku cleaning, aku yang kedua ini kan cleaning, itu harus menggunakan IELTS. Untuk accredited employer work visa itu semua harus menggunakan IELTS. Oke teman-teman, terima kasih. Ini aja yang bisa aku sharing hari ini, malam ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan berhati-hati jangan sampai ketipu. Assalamualaikum.